bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rerung. Jadi hari ini saya akan membahas tentang usaha, yaitu mekanik energi listrik dari mata kuliah fisika terapan. Selanjutnya, apa sih itu usaha? Nah, usaha atau W dalam fisika adalah besaran skalar yang mendeskripsikan transfer energi yang terjadi ketika sebuah gaya atau F diterapkan pada benda dan menyebabkan benda tersebut berpindah atau S. Dengan usaha hanya dilakukan oleh komponen gaya yang sejajar dengan arah perpindahan, atau W sama dengan F dikali S, yang mana satuan SI-nya adalah Joule atau J. Secara sederhana, usaha merupakan ukuran seberapa besar energi yang telah digunakan untuk memindahkan suatu objek. Adapun jenis-jenis usaha itu ada 3, di mana berdasarkan nilai dan arah. Pertama itu ada usaha positif atau W lebih besar daripada O. Nah, penjelasan singkatnya itu, jadi usaha terjadi ketika gaya yang bekerja memiliki komponen yang searah dengan perpindahan benda, atau theta 90 derajat Celcius. Nah, gaya ini cenderung menambah energi kinetik benda. Contohnya itu kayak usaha yang dilakukan oleh gaya tarik mesin mobil saat mobil melaju. Yang kedua itu ada usaha negatif atau W lebih kecil daripada O. Nah, penjelasan singkatnya itu adalah usaha terjadi ketika gaya bekerja memiliki komponen yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Misalnya itu kayak theta 30 derajat Celcius. Nah, gaya ini tuh cenderung mengurangi energi kinetik benda. Nah, contohnya itu seperti usaha yang dilakukan oleh gaya GSX saat benda bergerak atau gaya pengereman. Sekarang jenis-jenis usaha yang berdasarkan sifat atau gaya. Nah, usaha oleh gaya konservatif. Nah, penjelasan singkatnya itu di mana usaha yang dilakukan hanya bergantung pada posisi awal dan akhir benda, titik peduli lintasan yang ditempuh. Gaya ini berkaitan langsung dengan energi potensial, atau contoh gayanya itu kayak gaya gravitasi dan gaya pegas. Nah, yang kedua itu ada usaha dan gaya non-konservatif, di mana usaha yang dilakukan bergantung pada panjang lintasan yang ditempuh. Gaya ini seringkali mengubah energi mekanik menjadi bentuk energi lain, seperti panas, sehingga menyebabkan kehilangan energi mekanik sistem. Nah, contoh gayanya itu seperti gaya gesek, kinetik, dan hambatan udara. Selanjutnya itu, apa sih itu mekanik? Jadi, mekanik adalah cabang fisika yang mempelajari gerak benda dan gaya-gaya yang menyebabkan, seperti menganalisis bagaimana sebuah bola basket bergerak setelah dilempar, termasuk lintasan dan kecepatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus mekanik. Nah, di mana ada beberapa rumus tergantung sesuai situasi yang ada pada soal. Nah, rumus utamanya itu ada W sama dengan F dikali S. Nah, jadi rumus selanjutnya itu untuk energi kinetik itu ada EK sama dengan 1/2 M dikali F pangkat 2. Terus M itu sama dengan massa benda, F1 kecepatan awal, dan F2 itu kecepatan akhir. Terus ada rumus W sama dengan F dikali S cos theta. Nah, di mana W itu adalah usaha yang satuannya Joule, kemudian F adalah besaran gaya yang satuannya itu Newton atau N. Kemudian ada S besar perpindahan atau satuannya itu meter yang simbolnya M kecil. Kemudian ada theta yaitu sudut antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Selanjutnya kita akan masuk atau membahas contoh soal mekanik. Nah, di mana sebuah buah kelapa dengan massa 2 km jatuh bebas dari pohon pada ketinggian 10 meter menuju tanah. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon pangkat 2 dan gesekan udara diabaikan, hitunglah kecepatan buah kelapa F2 tepat sebelum menyentuh tanah di mana ketinggiannya adalah 0. Nah,
kita masuk ke dalam jawaban dari soal mekanik tadi. Nah, di mana itu karena tadi itu buah kelapanya yang jatuh itu kecepatan awalnya atau F1-nya itu hanya 0. Jadi EK1-nya itu sama dengan 0 joule. Kemudian kita masuk ke rumus yaitu EP1 sama dengan M dikali G dikali H1 sama dengan M-nya masanya tadi sama dengan 2, gravitasinya sama dengan 10, dan H1-nya itu sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 200 joule. Nah, di mana rumus kedua itu ada M1 sama dengan EK1 ditambah P1 sama dengan M1-nya itu sama dengan 0 ditambah EK1 ditambah EP1 itu sama dengan 200, jadi hasilnya adalah 200 joule. Kemudian tadi juga tepat di tanah ketinggiannya itu atau H2-nya adalah 0 M atau meter berdasarkan kekekalan energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2. Jadi EP2 sama dengan M dikali G dikali H2 sama dengan 2 dikali 10 dikali 0 sama dengan 0 joule. Nah, EK2-nya itu sama dengan 1/2 M dikali F22 yang akan kita cari. Nah, di mana 200 joule itu sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, 200 sama dengan EK2 ditambah 0 karena EP2-nya itu adalah 0. Jadi 200 sama dengan 1/2 M dikali F22. 200 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali F22, di mana 200 sama dengan 1 dikali F2/2. Jadi F22-nya itu sama dengan 200. Nah, kita masukkan angkanya F2 sama dengan akar dari 200 sama dengan 100 kali 2 atau 10 akar 2 meter per second. Sekarang kita masuk ke dalam energi. Nah, energi itu apa sih? Jadi, energi itu adalah usaha atau W dan energi adalah dua konsep yang sangat terkait. Nah, seringkali juga dipertukarkan, di mana usaha didefinisikan sebagai transfer energi yang terjadi ketika suatu gaya menyebabkan perpindahan. Nah, jadi usaha adalah transfer energi ketika suatu gaya melakukan usaha pada sebuah benda. Nah, sebenarnya energi yang sedang dipindahkan itu dari sumber gaya, misalnya otot, mesin, atau medan gravitasi ke benda tersebut atau dipindahkan dari benda tersebut ke lingkungan, misalnya melalui gaya gesek yang menghasilkan panas. Nah, perubahan energi, di mana jumlah usaha yang dilakukan pada saat benda selalu sama dengan perubahan energi yang dialami benda tersebut. Nah, diringkas dalam teorema usaha energi kinetik. Nah, satuan yang sama itu karena usaha adalah bentuk transfer energi. Keduanya memiliki satuan SI yang sama, yaitu satuannya Joule atau J. Nah, ini adalah contoh soal energi. Nah, di mana sebuah balok bermassa M sama dengan 4 kg yang awalnya bergerak dengan kecepatan F1-nya itu sama dengan 5 M per S. Nah, di atas lantai datar. Nah, balok kemudian diberikan gaya didorong tambahan sehingga kecepatannya berubah menjadi F2 sama dengan 10 M per second. Nah, abaikan gaya geseknya, kemudian dihitung usaha total atau W total yang dilakukan pada balok tersebut. Sekarang kita akan membahas jawaban dari soal yang tadi, di mana rumus utamanya itu adalah W total sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurangi EK1. Nah, yang diketahui di soal tadi adalah massa baloknya itu ada 4 kg. Kemudian kecepatan awalnya atau F1 itu 5 meter per second. Dan kecepatan F2-nya itu, kecepatan akhir atau F2-nya itu sama dengan 10 M per second. Nah, yang energi kinetik awalnya itu atau EK1 sama dengan 1/2 M dikali F21. Nah, EK1 sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, EK1 sama dengan 2 dikali 25. Jadi EK1-nya itu sama dengan 50 Joule. Kita masuk ke energi kinetik akhir atau EK2.
Nah, di mana EK2 itu sama dengan 1/2 M dikali F2 dipangkat 2. Nah, di mana FK2 itu sama dengan 1/2 dikali 4, karena massanya tadi 4, dikali 10 pangkat 2. Nah, di mana EK2-nya itu sama dengan 2 dikali 100 dan hasilnya adalah 200 Joule. Sekarang adalah kita akan yang terakhir kita cari usaha total atau W totalnya. Dimasukkan angka-angkanya, di mana W total itu sama dengan EK2 tadi dikurang EK1. Nah, W totalnya itu sama dengan 200 dikurangi 50. Nah, jadi hasilnya adalah 150 Joule. Terakhir, di mana ada listrik. Nah, jadi listrik itu apa sih? Secara singkat, usaha listrik adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu medan listrik, atau energi yang diubah dari bentuk listrik menjadi bentuk energi lain, seperti panas atau cahaya melalui komponen listrik. Usaha listrik dihitung berdasarkan 3 besaran utama dalam rangkaian tegangan, arus, dan waktu. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal listrik. Jadi soalnya yaitu sebuah setrika listrik dihubungkan pada sumber tegangan yang bertegangan 220 volt dan dialiri oleh arus listrik sebesar 2 ampere. Nah, kemudian kita disuruh untuk menghitung energi listrik atau usaha yang diubah menjadi panas jika disetrika yang digunakan selama 10 detik. Nah, jawaban yaitu hukum Joule. Yang kita gunakan adalah rumus dasar usaha energi listrik. Nah, di mana rumusnya itu W sama dengan F dikali I dikali T. Nah, yang diketahui tadi itu tegangannya sebesar 220 volt, kuat arusnya itu ada 2 ampere dan waktunya itu ada 10 detik. Nah, rumusnya itu W dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, di mana W sama dengan 220 dikali 2 dikali 10, jadi W sama dengan 400 dikali 10. Jadi W itu sama dengan 4.400 Joule, di mana usaha energi listrik yang dihasilkan adalah 4.400 Joule. Nah, dari pembahasan usaha yaitu mekanik, listrik, dan energi, dapat kita simpulkan bahwa mereka itu memiliki hubungan kunci, di mana usaha mekanik maupun usaha listrik keduanya dalam bentuk transfer energi yang menyebabkan perubahan energi dalam sistem. Nah, ini alasannya yang mendasar. Kenapa sih usaha dan energi memiliki satuan yang sama yaitu Joule? Nah, dalam fisika, usaha total yang dilakukan pada suatu benda selalu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.